Mohon izin Bu Ade mungkin bisa dimulai. Baik, saya izin menyapa rekan-rekan yang sudah hadir di dalam ruangan virtual Google Meet. Sudah hadir kurang lebih 12 peserta, maka mohon izin menunggu 1 menit kembali untuk kita bisa sama-sama mendengarkan pemaparan terkait dengan diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari penyelesaian tugas modul 1.4 calon guru penggerak Bapak Abdul Rajab SPD dari SLB Negeri Kutai Timur. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu di sore hari ini untuk bisa kita bersama-sama mengeksplorasi materi terkait dengan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rajab. Mohon izin Pak Rajab, bisa kita mulai? Bisa Bu, silakan Bu Ade. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin untuk memulai kegiatan kita di sore hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkahan limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di ruangan virtual Google Meet ini untuk bersama-sama menjadi partner rekan belajar dalam kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Rajab SPD. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas perkenan kehadirannya. Maka untuk memulai kegiatan kita di sore hari ini agar diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan bagi kita semuanya untuk dapat menuntaskan kegiatan sampai dengan akhir, maka kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 ini akan secara efektif kita laksanakan kurang lebih 1 jam, di mana dalam waktu 1 jam, Bapak Abdul Rajab nanti kurang dari 1 jam, mungkin sekitar 45 menit atau 50 menit akan menyampaikan secara maksimal pengimbasannya terkait dengan budaya positif modul 1.4 dan setelahnya
Kami mohon perkenan sekiranya ada pertanyaan atau ada bahan yang ingin didiskusikan oleh Bapak dan Ibu rekan-rekan guru hebat terkait dengan budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Bapak Rajab, kami persilakan untuk dapat menyampaikannya secara langsung dan dapat menuliskannya di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, kita sambut narasumber kita pada sore hari ini, Pak Rajab sudah bergabung. Sudah hadir? Mikrofonnya belum terbuka, Pak. Oke, baik. Mohon izin menyapa Pak Rajab. Kurang lebih sekitar maksimal 45 menit nanti bisa dimaksimalkan ya Pak Rajab ya untuk dapat menyampaikan praktik baiknya terkait dengan budaya positif, dan kami mohon perkenan bagi Bapak dan Ibu guru hebat yang hadir jikalau ada hal yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, memberikan umpan balik terhadap penyampaian Pak Rajab, bisa menuliskan pada kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Rajab. Layar saya serahkan sepenuhnya ke Pak Rajab. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Ade atas waktunya. Terima kasih sudah membantu saya di tengah-tengah kesibukan, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, rekan-rekan sejawat, guru-guru hebat yang ada di Kalimantan Timur, karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di diseminasi atau pengimbasan yang saya lakukan. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita syukuri Bapak Ibu semuanya bahwa di kondisi sekarang kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menyerap ilmu, kemudian bisa membagikan ilmu kepada orang-orang terdekat kita, khususnya kepada siswa kita, seperti itu. Di sini saya mau menyampaikan informasi bahwa ini memang menjadi salah satu tugas dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Kutai Timur, bahwa di modul 1.4 ini tentang budaya positif kami harus melakukan aksi nyata terkait dengan pengimbasan materi modul 1.4 yang sudah kami terima dari baik itu dari fasilitator maupun dari pengajar praktik, seperti itu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Materi yang akan saya bawakan pada sore hari ini. Ini salam bahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mendiseminasikan atau mengimbaskan terkait dengan ilmu yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Selama proses pengimbasan ini, saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan, yang beraktivitas, saya persilahkan untuk tetap beraktivitas seperti biasa, namun bisa tetap mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan harapannya Bapak Ibu bisa memberikan feedback berupa pertanyaan atau pernyataan nanti di sesi akhir nanti setelah saya memberikan materi atau memberikan informasi terkait dengan budaya positif. Nah, langsung saja, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Ini mungkin di sepanjang perjalanan Bapak Ibu sebagai guru, budaya positif ini memang sudah familiar ya di telinga kita sebagai guru. Kemudian di siswa juga terkait dengan budaya positif ini memang kalau di sekolah sudah sangat familiar. Namun mungkin
ada beberapa informasi yang perlu dikuatkan di kita semua terkait dengan apa itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sini budaya positif adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya ini, Bapak Ibu, secara umum ya ini adalah sebuah cara hidup atau kebiasaan-kebiasaan yang ini turun-temurun seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang bisa kita yang bisa kita olah bersama ya Bapak Ibu ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu yang pertama. Kemudian, apakah Anda setuju dengan pernyataan yang kedua bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, apakah Anda setuju dengan pernyataan bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, ini memang pernyataan-pernyataan yang mungkin pernah kita alami, pernah kita dengar, bahkan pernah kita lakukan khususnya sebagai guru selama perjalanan kita mengajar di sekolah. Seperti itu. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, di mana paradigma berpikir kita bahwa kita memberikan hukuman kepada anak itu untuk disiplin. Apakah itu Anda setuju, Bapak Ibu semua setuju apa tidak? Seperti itu. Ini nanti kita akan ulas terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Sama juga dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau memberikan halaman atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Seperti itu. Ini walaupun hal positif, tapi apakah Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Kemudian memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, kita lanjut. Nah, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, Bapak Ibu, itu terkait yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam yaitu restitusi terkait dengan segitiga restitusi. Baik, ini tadi materinya. Kita lanjut. Positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, ini kita ke materi yang pertama. Nah, di sini saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan perubahan paradigma. Ini digambarkan sebagai kegiatan kepalan tangan, Bapak Ibu. Ini ada sebuah ilustrasi seperti itu. Ada A dan B. A dan B ini digambarkan A adalah Anda sebagai guru dan teman Anda. Intinya ini A adalah Anda sendiri atau diri kita dan B itu adalah teman Anda. Kemudian kita sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Ini ilustrasi ya, sebenarnya dipraktekkan bagus kalau misalnya mode luring, cuman ini saya ilustrasikan saja ke Bapak Ibu semuanya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi tulisan di kertas itu merupakan benda yang berharga ya Bapak Ibu. Anda mengepal, menggenggam dengan membuat sebuah kepalan. Nah, si B atau teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut.
si B ini bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap apa apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi gitu. Nah, di sini banyak akan ada beberapa hal yang akan terjadi Bapak Ibu. Bisa saja dengan membujuk ya, dengan merayu begitu, mungkin dengan adanya bujukan dan rayuan, kepalan tangan ini bisa dibuka tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Mungkin juga dengan menyuap, dengan memberikan misalnya sesuatu yang berharga, sesuatu yang menguntungkan begitu, akhirnya kita membuka kepalan tangan kita untuk si B ini atau teman kita mengambil hal yang kita jaga seperti itu. Kemudian bisa juga dengan kekerasan, dengan mengancam atau menghardik seperti itu. Dan pertahankan apa yang menjadi hal yang berharga pada diri kita. Kemudian bisa juga hal yang terjadi itu adalah kita tetap bisa mempertahankan, kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar dan tetap bisa mempertahankan apa yang sudah kita pegang seperti itu, hal yang berharga yang kita punya. Jadi kita pegang untuk tidak diambil orang lain seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu adalah sebuah ilustrasi dalam perubahan paradigma. Nah, seperti ini selanjutnya di sini ada paradigma perubahan teori kontrol Bapak Ibu terkait dengan ilusi kontrol. Nah, ya, ilusi berarti dalam bayangan kita ilusi ini adalah sesuatu hal yang mengecoh kita, namanya ilusi ya Bapak Ibu ya, suatu hal yang tidak nyata sebenarnya atau mengecoh kita dalam sesuatu hal. Bisa saja ilusi ini mempengaruhi kita dalam bertindak seperti itu. Nah, di sini ada yang disebut ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru mengontrol murid gitu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kemudian ada ilusi bahwa sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat seperti itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah Bapak Ibu terkait dengan ilusi-ilusi seperti ini setuju atau mungkin pernah mempraktek? Nah, ini perlu dipahami bersama bahwa ada hal-hal yang perlu kita analisis lagi, perlu kita perbaiki lagi dalam membuat sebuah tindakan, terutama dalam halnya kita sebagai guru, Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, saya lanjut. Kemudian ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kemudian di sini stimulus kontrol ada dua, ada stimulus, respon, dan ada teori kontrol. Coba kita lihat Bapak Ibu di yang poin pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Jadi ini Bapak Ibu sebelumnya ini masih dalam satu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ini adalah sebuah perubahan di mana dari hal yang kurang baik itu kita ubah menjadi sebuah hal yang lebih positif seperti itu. Seperti poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu apakah Bapak Ibu setuju? Kalau misalnya berdasarkan teori kontrolnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti itu. Ketika perilaku buruk siswa kita itu kita anggap sebuah kesalahan, maka
tentunya aksi atau tindakan yang kita lakukan selanjutnya itu akan juga negatif karena kesalahan itu merupakan sebuah konotasinya negatif gitu. Kemudian tetapi ketika kita berpandangan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, maka ada toleransi di dalamnya, ada hal-hal positif yang selanjutnya yang akan kita lakukan sebagai tindak lanjut. Kemudian ada yang ketiga ini, ada orang lain bisa mengontrol saya. Apakah benar Bapak Ibu orang lain bisa mengontrol diri Bapak Ibu atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda? Nah, tentunya yang kita harapkan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita ya Bapak Ibu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jangan sampai kita ini mudah dikontrol oleh orang lain. Tapi ini tetap kaitannya untuk hal-hal yang lebih positif seperti itu. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, apakah benar Anda bisa mengontrol orang lain? Bisa jadi iya. Namun di teori kontrolnya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Yang kelima yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini maksudnya adalah ketika yang tadi itu ada ilustrasi yang sebelumnya, ketika kita membujuk itu gagal, maka dilakukan pemaksaan seperti itu. Benarkah Bapak Ibu setuju untuk yang seperti ini atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Nah ini harapannya Bapak Ibu model berpikirnya itu kalau misalnya kita itu adalah seorang pemenang, menang-menang gitu. Jadi arahnya kita akan lebih optimis ke depannya bahwa kalah itu tidak ada. Jadi adanya adalah kita adalah seorang yang pemenang seperti itu. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Yang pertama, apakah makna disiplin? Nah, tentunya ini juga disiplin positif atau kata disiplin ini sudah familiar sekali di benaknya Bapak Ibu, di pengalaman hidupnya Bapak Ibu terkait dengan disiplin karena waktu masuk sekolah ini kata disiplin sudah sering sekali diucapkan oleh Bapak Ibu guru kita, bahkan kita sebagai sekarang sebagai guru juga kata disiplin sering kita ucapkan untuk orang lain dan khususnya untuk siswa kita. Nah, apa sih sebenarnya kata disiplin ini? Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya yaitu namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah ini benar Bapak Ibu? Dan mungkin juga mungkin masih ada di antara kita yang berpikir bahwa disiplin itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seperti itu. Jadi kata disiplin ini memang cenderung ini sebuah peraturan yang untuk membuat orang itu patuh gitu. Namun sebenarnya kita harus berusaha merubah kata disiplin itu menjadi suatu hal yang bisa kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia Bapak Ibu. Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, tadi kita bahas terkait dengan paradigma perubahan paradigma, Bapak Ibu, yang dimana kita berusaha untuk hal-hal yang bersifat negatif itu kita ubah menjadi sebuah hal-hal yang lebih positif. Dari redaksionalnya juga kita ubah menjadi hal-hal yang lebih positif seperti itu, yang lebih baik. Tujuannya apa? Yaitu untuk untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Ini ada beberapa teori. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Diane dan Gosen gitu. Diane Gosen. Jadi nanti juga akan kita bahas Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Ada juga yang disebut dengan motivasi eksternal, nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif. Nah, ini di kurikulum Merdeka saat ini nilai-nilai kebajikan itu sudah ada dalam profil pelajar Pancasila dan itu menjadi tugas kita sebagai guru untuk bisa membantu siswa, menuntun siswa mencapai nilai-nilai tersebut. Nah, ini adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Baik, Nah, ini tadi yang saya maksud teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada memang motivasi yang eksternal, ada juga motivasi internal. Apa saja contohnya terkait dengan motivasi eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya gitu. Jadi pola berpikirnya seperti itu. Apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya? Tentunya bisa jadi itu ada konsekuensi. Jadi dalam pikirannya seseorang ketika melakukan sesuatu itu, ketika dia tidak melakukan maka akan ada konsekuensi. Gitu. Jadi dasar melakukan tersebut karena untuk menghindari tidak nyaman atau hukuman itu atau konsekuensi itu. Nah, maka itu motivasinya itu berasal dari eksternal atau dari luar. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau mendapatkan pujian atau mendapatkan insentif mungkin, mendapatkan keuntungan dari orang lain atau dari institusi gitu. Cara berpikirnya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan? Itu juga motivasinya dari eksternal gitu. Dia mengharapkan imbalan dari orang lain seperti itu ketika dia ingin melakukan. Tapi ketika itu tidak ada imbalan, tidak ada pujian, tidak ada istilahnya bayaran seperti itu, maka dia tidak akan melakukan. Karena motivasinya dari eksternal seperti itu. Sama juga ketika yang di atas tadi motivasi eksternalnya, ketika itu tidak ada konsekuensi atau hukuman atau hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, ya dia tidak akan melakukan gitu. Karena motivasinya adalah untuk menghindari. Nah, beda dengan yang ketiga ini. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan gitu. Jadi motivasinya itu dari dalam dirinya Bapak Ibu. Dia memikirkan bahwa ketika saya melakukan saya akan menjadi seperti apa ya gitu.
hal baik apa yang akan saya dapatkan untuk diri saya, terkait dengan mungkin pengembangan diri, seperti itu. Jadi merujuknya untuk menghargai diri, untuk, mendapatkan ilmu yang, lebih baik mungkin, untuk mendapatkan pengalaman, untuk mengembangkan dirinya gitu. Jadi motivasinya itu internal, dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi tidak ada pengaruh dari luar, untuk dia melakukan sesuatu, seperti itu. Sama tadi digambarkan bahwa, eee, kita mempertahankan apa yang sudah kita pegang gitu kan, kita tidak akan menerima, intervensi dari luar, dan kita akan tetap mempertahankan apa yang sudah kita pegang gitu, hal-hal yang berharga untuk kita gitu. Jadi memang semua dimulai dari dalam diri, motivasinya juga dari dalam diri, niatnya itu, dari diri sendiri dulu, seperti itu. Baik, selanjutnya, mmm ini, kaitannya dengan, Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dari kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, dari ini, kata perkataan dari Ki Hajar Dewantara ini bermakna ya Bapak Ibu ya, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya, eee, motivasi itu dari dalam diri. Ketika kita melakukan sesuatu, itu dari dalam diri kita dulu, gitu. Kita mau ndak? Seperti itu. Jangan karena kita disuruh, jangan karena kita ingin dipuji, gitu. Seperti itu. Ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan di mana pengajaran merupakan proses memberikan ilmu atau pengetahuan untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Kemudian pendidikan merupakan proses menuntun, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar, ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai orang atau sebagai seorang manusia. Beberapa hal yang difokuskan dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan harus berpusat pada anak, memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam serta budi pekerti. Nah, ini Bapak Ibu kalau kalau kita melihat, dari, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun gitu, proses pendidikan itu menuntun. Kita tidak memaksakan anak untuk anak itu bisa gitu. Jadi posisi kita adalah sebagai, penuntun, bukan sebagai penentu masa depannya anak. Nah, sama tadi, eee kaitannya dengan motivasi juga harusnya perubahan dalam diri siswa atau murid itu harusnya dalam dirinya mereka. Kita memberikan informasi, kita menebalkan, laku mereka itu kita, hanya sebatas itu, gitu. Kita tidak berperan sebagai seorang penentu untuk masa depannya anak. Anak itu bisa ini, bisa itu, kita menuntun, kita menyajikan, gitu. Kita sebagai fasilitator. Dan juga, pendidikan itu harus berpusat pada anak, tidak, eee, berpusat pada kita gitu, maunya guru, tapi berpusat pada anak, seperti itu. Eee Untuk, dalam proses memberikan pengajaran kita sekali-kali dialoglah ke siswa kita, apa yang mereka mau, gaya belajar yang seperti apa yang mereka inginkan. Dari situ kita bisa, memberikan materi, model pembelajaran yang sesuai dengan apa yang, diminati oleh siswa gitu, agar mereka nyaman ketika kita memberikan, pelajaran di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Sekali-kali kita dialoglah sama siswa, kita minta pendapatnya dia, kita melakukan refleksi ke siswa juga, apakah, cara mengajar kita mereka senang dengan caranya kita atau ternyata mereka tuh nggak senang gitu. Nah, itu kan menjadi evaluasi buat kita sebagai guru dalam memberikan, pembelajaran kepada siswa. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini. Nah, kemudian, kita masuk ke apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia gitu. Seperti apa yang mereka ingin menjadi, maksudnya tujuan mereka ingin seperti apa ke depannya gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah sebuah teori restitusi yang harus kita pahami, terutama kita sebagai guru, agar ketika kita menangani masalah dalam sekolah, khususnya kepada anak, kita tidak sebagai seorang yang menghakimi anak, menghukum atau ngejudge mereka gitu. Jadi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan agar itu berjalan dengan baik tanpa mendiskriminasi atau merendahkan siswa kita atau murid kita gitu. Nah, ini ada dalam teori restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, itu tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada siswa, itu kita jangan memaksa gitu. Tapi kita memberikan tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari apa yang mendasari mereka melakukan tindakan itu. Gitu. Ketika ada masalah ya di siswanya kita, tidak langsung serta-merta menyalahkan tanpa harus tahu mereka alasannya apa ketika melakukan sesuatu. Gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, ini. Kita harus memahami karakternya siswa kita, bukan tindakan yang kita lihat dari mata kita ini, tapi kita lihat dulu, kita dalami. Sebenarnya anaknya ini kenapa kok? Misalnya dia teriak-teriak nih. Emang karakternya apa gitu? Ini anak ini karakternya seperti apa? Kenapa kita lihat kok mengganggu begitu kan? Nah, itu harus kita pahami dulu karakter anak. Kemudian fokus pada solusi. Kita tawarkan solusi-solusi yang baik untuk siswa kita ketika mereka menghadapi masalah. Kemudian yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai ketika ada masalah, siswa ini dia merasa tidak punya teman, kemudian dijauhi oleh teman-temannya. Ini yang sangat berarti ini yang sangat harus kita perhatikan Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita sudah merasa itu siswa kita masalahnya selesai, ternyata lah di kelas dia dikucilkan atau dia merasa masih minder, masih tidak mau bergaul dengan temannya karena dia merasa bersalah seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita tidak lanjuti. Maka dalam penanganan masalah kita perlu komposisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru itu harusnya seperti apa, kemudian cara menanganinya masalah yang ada di siswa itu juga langkah-langkahnya seperti apa, itu harus kita pelajari, harus kita pahami bersama Bapak Ibu. Nanti ini yang masalah restitusi akan kita bahas di posisi 5 posisi kontrol guru dan juga segitiga restitusi di materi berikutnya. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu, kenapa kok kita dikatakan keyakinan kelas ya? Kok bukan peraturan kelas gitu? Nah, ini akan kita bahas juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus menggunakan kata keyakinan kelas itu? Ini ada pertanyaan pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak?
Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, ini ada beberapa versi jawaban yang harusnya muncul di pertanyaan-pertanyaan ini, gitu. Mungkin umumnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya karena itu peraturannya polisi, gitu. Ya kan? Kan iya, karena polisi mengharuskan, gitu. Kemudian ada juga mungkin yang menjawab untuk keselamatan, seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, gitu. Biar apa, gitu, biar tidak terpapar virus, misalnya, jawabannya. Kemudian, karena kita diwajibkan pakai masker, gitu. Apalagi waktu masa pandemi kan, kita diwajibkan pakai masker, makanya saya pakai masker, gitu. Kenapa mencuci tangan? Ya karena diwajibkan juga, ada ininya, ada aturannya ketika misalnya masuk ke dalam satu instansi harus melaksanakan 3M ini. Masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gitu. Ada juga mungkin yang berpikir bahwa untuk kesehatan, gitu. Untuk kesehatan dirinya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, gitu. Ya bisa jadi, itu sebuah aturan yang sudah dibuat atau kesepakatan pelatihan seperti itu. Atau mungkin untuk efektivitas waktu, gitu, atau untuk disiplin, gitu, kita belajar disiplin. Banyak jawaban-jawaban yang mungkin muncul seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini maksudnya ketika kita punya motivasi intrinsik, Bapak Ibu, yang dalam dirinya kita, itu, maka ini akan menjadi sebuah keyakinan, gitu. Bukan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan saja, gitu. Memang peraturan itu ada, dibuat. Cuman motivasinya kita ketika melakukan itu menjadi sebuah keyakinan. Itu keyakinan kita untuk menggerakkan diri kita ataupun menggerakkan seseorang. Seperti itu. Nah, ini dia. Dari peraturan, kita bisa mengubah itu menjadi sebuah lingkungan yang lebih pemahaman yang lebih luas, yang lebih positif, itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas ini akan melahirkan lagi sebuah lingkungan yang positif, gitu. Ketika sudah tercipta lingkungan yang positif, maka akan tercipta yang namanya budaya positif. Ini adalah tujuan kita di materi ini tentang budaya positif. Jadi dari peraturan, mungkin selama ini kan peraturan itu dibuat seperti itu, tapi ini kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana di keyakinan kelas ini akan mengandung nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang itu diyakini bisa memberikan nilai atau memberikan sebuah motivasi yang lebih dalam kepada motivasi intrinsik yang lebih dalam kepada siswa kita, gitu. Kemudian lingkungan positif, gitu. Ketika keyakinan kelas itu sudah terlaksana dengan baik, gitu kan, maka akan menciptakan lingkungan positif dan lebih besar lagi adalah budaya positif. Ini adalah kesepakatan kelas. Ini kita lewati dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada kegiatan pendalaman terkait dengan keyakinan kelas. Kita akan ke poin-poin penting. Nah, ini yang tadi peraturan. Di peraturan ini seperti gini redaksionalnya Bapak Ibu. Kalau di peraturan itu contohnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Untuk apa? Untuk apa nih
ketika ada peraturan bahwa selalu kembalikan buku di tempatnya gitu. Untuk apa? Nilai kebajikannya apa? Itu ya. Ya tentunya itu terkait dengan tanggung jawab gitu. Ketika kita sudah mengambil buku maka kita wajib untuk mengembalikan. Nilai kebajikannya di situ adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain gitu. Peraturannya tuh. Kenapa kok kita dilarang gitu mengganggu orang lain? Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Untuk apa sih? Kenapa kok dilarang melakukan kekerasan? Nah, itu untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Gitu. Ketika kita tidak melakukan kekerasan atau kita menyayangi orang lain, maka kita menghormati orang lain seperti itu. Dan juga untuk menjaga keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Untuk apa? Gitu. Biar nggak dipenjara itu, nggak kan? Nilai kebajikannya adalah kesehatan, untuk kesehatan kita. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri ya Bapak itu. Ini terkait dengan antrian ya, bergantian atau menunggu giliran gitu. Untuk apa? Menghormati orang lain gitu. Nilai kebajikannya untuk menghormati orang lain atau dengan melatih kesabaran kita. Itu untuk bersabar gitu. Jangan menyerobot ketika ada antrian begitu kan. Kita harus menunggu giliran agar kita dapat menghargai orang lain, kemudian melatih kesabaran kita. Gunakan masker gitu. Peraturannya gunakan masker. Untuk apa? Untuk kesehatan, untuk keselamatan kita. Nilai kebajikannya di situ. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Untuk apa? Ya untuk anak itu nggak jatuh gitu. Intinya nilai kebajikannya untuk keselamatan dan untuk keamanan. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini adalah penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Yang semula ada 5 unsur, hasil risetnya itu menjadi 8. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang awalnya 5 yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan gitu. Kemudian ini tambahannya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik gitu. Ini maksudnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan ini, maksudnya penghargaan ini tidak selalu baik. Tidak selalu baik. Seperti itu. Dalam memberikan motivasi kepada anak, penghargaan ini menjadi motivasi eksternal. Jadi anak ini melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan gitu dari gurunya. Nah, kenapa dikatakan dihukum? Karena ya ini tadi penghargaan itu penghargaan itu menjadi menghukum gitu, menjadi menghukum siswa. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang juga ini berpengaruh sekali karena motivasinya anak itu akan bisa jadi dia akan di jangka pendek gitu. Yaitu tadi ketika tidak ada penghargaan maka dia tidak melakukan. Penghargaan mengurangi ketepatan gitu. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tuh. Selanjutnya ini sebenarnya sebuah kalimat ini ya pernyataan-pernyataan yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh guru Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali dalam di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi gitu kan. Saya itu pernah ya waktu SD itu ketika melakukan kesalahan kita disuruh mencatat sampai 100 kali gitu. Di sini menurut Bapak Ibu ini adalah hukuman atau konsekuensi. Nah ini
ada perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Kemudian selanjutnya yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini apakah hukuman atau konsekuensi? Bisa Bapak Ibu jawab ya sendiri ya, nanti bisa dibedakan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jadi Bapak Ibu, ini antara hukuman atau konsekuensi itu memang ada perbedaan. Hukuman itu memang langsung diberikan kepada anak akibat dari kesalahan yang dilakukan. Tapi konsekuensi ini lebih kepada memberikan memberikan sebuah tindakan kepada anak akibat kesalahannya. Tapi masih dalam hal yang positif seperti itu. Arahnya ke positif. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku untuk kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini menurut Bapak Ibu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Jelas ya? Ini pasti sudah jelas di benak Bapak Ibu, ini apakah hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan. Jadi sudah jelas ya, ketika dia melakukan kesalahan nih, mencoret-coret. Kemudian untuk istilahnya dia memperbaiki kesalahannya, maka dia mengganti kertas tugas teman itu. Oke, bisa dibedakan ya Bapak Ibu ya dari kalimat-kalimat ini, hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, otomatis ya ketika kita sudah mengotori gitu dengan kesalahan kita, misalnya karena tersenggol pada saat itu, kita sebaiknya membersihkan gitu. Nah, ini juga bisa kita tahu ya, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, tadi di atas bedanya apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang satunya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK gitu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa bedakan apakah kalimat yang kedua tadi sama yang kalimat yang terakhir ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi gitu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman merupakan juga sebuah paksaan. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsep diri yang buruk, ya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena ini hukuman ya, otomatis kebajakan anak. Karena dia takut dengan hukuman, maka dia berbohong dengan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu. Kalau konsekuensi, sesuatu adalah sesuatu yang harus terjadi gitu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensi. Kemudian anak menghargai disiplin, kemudian stimulus, konsekuensi ini memberikan stimulus atau tanggapan, kemudian konsekuensi juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian konsep diri yang baik. Nah, ini konsekuensi ini membentuk konsep diri yang baik kepada anak. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, seperti itu. Artinya ada motivasi intrinsik dalam diri siswa atau murid untuk bisa memperbaiki diri dan lebih mematuhi peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman
diasingkan untuk sementara atau time out gitu. Nah, itu Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian nah ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada satu ya Bapak Ibu, nanti kita bahas sebentar. Sebelum ke sini nanti kita akan bahas ini, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, perlu dipahami ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga yaitu penguasaan, yang keempat yaitu kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia harus kita pahami untuk diri kita sendiri, apakah benar ini secara teori 5 kebutuhan dasar manusia gitu. Kita lihat bertahan hidup tentunya Bapak Ibu ini menjadi kebutuhan kita. Ini kaitannya dengan logistik bertahan hidup ini terkait dengan finansial seperti itu. Kita butuh makan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Tentu kita butuh cinta gitu. Love. Kita butuh ini. Siapa sih yang tidak pengen disayang? Siapa yang tidak ingin diterima gitu. Ini menjadi kebutuhan dasarnya kita. Kemudian penguasaan. Kita juga punya kebutuhan untuk bisa mengatur orang lain, mengatur diri sendiri paling tidak gitu. Kita butuh untuk kita bisa leluasa gitu melakukan sesuatu. Kita punya kekuasaan untuk setidaknya menentukan apa yang kita mau. Selanjutnya itu kebebasan. Kebebasan ini menjadi kebutuhan dasar. Tidak ada manusia yang ingin dikekang Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang ingin dikekang. Semua manusia ingin bebas gitu. Itu kebutuhan dasarnya. Namun perlu adanya yaitu nanti tadi kontrol yang perlu agar kebebasan itu tidak terlalu meluas, tidak mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Kemudian kesenangan. Tidak ada orang yang mau sakit ya, tidak ada orang yang mau tidak bahagia. Semua pengen bahagia, pengen senang gitu. Kebutuhan dasarnya kita sebagai manusia memang kita butuh kesenangan seperti itu. Contohnya, misalnya ketika kita keluar untuk belanja seperti itu, atau kita keluar untuk menonton, nah itu untuk apa? Untuk kesenangan. Untuk kepuasan kita gitu. Kemudian contohnya lagi untuk yang kesenangan ini pergi liburan seperti itu. Nah, itu untuk kesenangan. Kita butuh itu. Makanya 5 ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Baik, ini tadi nyambung dengan yang di sini ya Bapak Ibu ya. Harusnya di mana pada saat ini tindakan-tindakan guru ini memberikan penghargaan juga. Ini nanti kaitannya dengan restitusi. 5 posisi kontrol guru gitu. Nah, ini dia. 5 posisi kontrol guru. Nah, ada sebagai ini yang merah-merah ini ya, 5 posisi kontrol guru ini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ada 5. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, pasti di kelima-limanya ini Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah berposisi seperti itu gitu. Apakah pernah menjadi sebagai penghukum, apakah pernah menjadi sebagai seorang yang membuat siswa merasa bersalah, kemudian ada juga mungkin yang dia senang posisi kontrol itu sebagai teman, biar dia tahu siswanya itu ternyata seperti ini, tapi tindakannya dia sebagai teman gitu. Kemudian ada sebagai pemantau,
pemantau ini dia menganalisis, menghitung, mengukur seperti itu. Kemudian ada juga yang sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk ini ada pembagiannya ya, untuk motivasinya, ada kontrol ini kalau misalnya penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini adalah posisi kontrolnya itu motivasinya dari luar, sama juga yang teman atau pemantau posisi kontrolnya itu dari luar atau motivasinya itu dari luar, nanti munculnya motivasi dalam diri anak itu dari luar. Kemudian ini kontrol diri. Kalau manajer ini untuk membangun kontrol dirinya anak diri sendiri. Seperti itu. Kemudian ini ada ya untuk di sini guru berbuat kalau di penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah, ini menceramahi dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kelakuan kamu gitu. Jadi seakan-akan ini siswa ini kayak ngerasa bersalah banget gitu. Nah, ini yang harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini juga hati-hati ketika kita berposisi sebagai teman gitu. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya gitu. Seakan-akan kita ini teman dan membantu dalam hal yang tidak baik Bapak Ibu. Jadi ketika siswa bermasalah, kita malah takutnya ini akan diremehkan oleh siswa seperti itu, diremehkan dan tidak menguatkan motivasi internalnya siswa untuk melakukan perubahan atas kesalahannya gitu. Kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur gitu. Nah, yang paling baik adalah guru sebagai manajer, posisi kontrol guru sebagai manajer gitu. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan ini nanti ada pada saat di penerapan segitiga restitusi. Guru berkata, kalau kamu tidak ini di bagian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Nah, itu sebuah ancaman berarti. Penghukum. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu. Seakan-akan nih tindakannya siswa membuat gurunya susah gitu. Ini juga sebaiknya tidak kita lakukan, Bapak Ibu, karena ini akan merusak motivasinya siswa, merusak mentalnya siswa, dan bisa jadi siswa tidak nyaman. Kemudian guru berkata ini kata-katanya yang biasa dikeluarkan guru kalau misalnya posisi sebagai teman, gitu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu. Masa ibu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu gitu. Seperti itu. Ini posisi-posisi yang hati-hati Bapak Ibu kalau bisa tidak kita lakukan kepada siswa. Mungkin di beberapa istilahnya beberapa kasus mungkin kita bisa bertindak sebagai teman, namun tidak untuk menjadi sebuah dasar agar anak itu termotivasi, tidak menjadi posisi kontrolnya kita gitu. Pemantau gitu. Apa peraturannya gitu. Pada saat anak-anak misalnya ada siswa nih melakukan kesalahan, lantas kamu tahu nggak apa peraturannya gitu. Nah, itu akan membuat siswa tidak nyaman. Memberikan pertanyaan yang seharusnya itu guru itu sudah tahu, siswa itu sudah tahu gitu. Siswa itu sudah melakukan kesalahan gitu. Tidak usah ditanya lagi peraturannya apa gitu. Tapi sebagai manajer di sini apa yang kita yakini gitu. Ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak ini menyadari kesalahannya. Tapi tidak kita merujuk ke peraturannya gitu. Tapi apa yang diyakini oleh anak? Apa yang bisa kau kerjakan atau kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini gitu.
Diberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan atau meyakini dulu nih kesalahannya nih apa, kemudian saya harus apa ya gitu untuk memperbaiki kesalahan saya gitu. Jadi tidak dijudge ya, tidak dijudge bahwa siswa itu langsung bersalah begitu. Kita tanya dulu, kamu misalnya nih ada siswa yang bersalah gitu, tapi ini nanti akan di segitiga restitusi ini yang lebih jelas ya Bapak Ibu ya, untuk langkah-langkahnya. Hasilnya nanti, hasilnya yang dari 5 posisi kontrol ini adalah memberontak, siswa ini akan bisa memberontak, menyalahkan orang lain, atau bisa juga berbohong. Dan juga yang untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Gitu. Kemudian hasilnya kalau misalnya kita sebagai teman, siswa akan ketergantungan ke kita gitu. Apa-apa melapor ke kita, ke guru, apa-apa meminta bantuan gitu. Seakan-akan kita ini adalah orang yang bisa mengatasi masalahnya. Jadi dia tidak ada effort atau motivasi untuk memperbaiki kesalahan sendiri. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Karena ini tadi posisi kontrol yang memantau ini, ketika dia tidak terlihat oleh guru, maka dia akan merasa aman gitu. Dan dia menyesuaikan diri bila diawasi atau bila tidak diawasi. Nah, beda dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadinya siswa. Seperti itu mungkin yang penting-penting yang akan yang perlu saya sampaikan. Ini banyak ya teorinya, cuman di sini posisi saya yang benar-benar paling mudah kita pahami bersama, yang jelas ya, poin-poin unggulnya saja, poin-poin pentingnya saja. Ini tadi contohnya ya. Sebentar. Nah, ini dia. Segitiga restitusi. Kita masuk di sini Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, ini kalau ini adalah segitiganya ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal atau anak yang merasa bersalah karena merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan identitas dulu gitu. Misalnya seperti guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita sebagai guru ini memposisikan dulu, menstabilkan identitas, kita membuat kondisi siswa ini tenang dulu gitu. Jangan langsung dijudge nih di awal ketika dia ada masalah gitu. Kita sebaiknya memberikan penerimaan buat dirinya dulu. Gitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar ataupun siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini. Buat siswa dulu nyaman. Menstabilkan identitas seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan gitu. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau fun, atau survival gitu. Nah ini tadi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusia, kekuasaan, kebebasan, kasih sayang atau cinta gitu, kemudian kesenangan dan juga bertahan hidup gitu. Pasti ada alasannya. Makanya di sini ada yang kedua, ini adalah validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian bisa juga kita memberikan pertanyaan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu,
tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru gitu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, diberikan pilihan gitu. Kita buka pikirannya siswa kita untuk bisa lebih positif gitu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu Bapak Ibu. Validasi kebutuhan gitu. Pertanyaan ini dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tahu, oh ternyata dia melakukan ini, oh seperti ini nih alasannya. Seperti itu. Kemudian yang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya begini, menanyakan keyakinan itu seperti ini Bapak Ibu. Contoh ya, ini langsung contohnya biar jelas ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Gitu. Atau apa yang sudah kita yakini? Apa yang sudah kita sepakati di kelas? Nah, siswa akan menjawab gitu. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Misalnya, nih anak di kelas memukul misalnya. Laporannya siswa memukul gitu. Ternyata alasannya memukul itu karena dia ejek gitu. Dia dikata-katain temennya atau mungkin bukunya disobek. Yang buku PR-nya mungkin karena jengkel gitu kan, tiba-tiba dia refleks memukul gitu. Nah, kita tanya gitu ke siswanya, di kelas kita gimana keyakinan kelas kita gitu? Atau nilai-nilai yang kita yakini bersama, yang kita sepakati di kelas. Apakah boleh memukul? Gitu. Atau kita harus saling menghargai, harus saling menjaga dan menyayangi gitu. Nah, itu kita berikan pertanyaan ke siswa gitu. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih gitu? Apakah dengan saling memukul gitu? Apakah dengan yang rame, saling tidak tegur atau apa gitu kan? Nah, itu kita berikan pertanyaan itu ke siswa. Kamu ingin jadi anak seperti apa gitu? Ini rujukannya terkait dengan tujuan positif dan tujuan negatif gitu. Apakah anak ingin menjadi preman atau ingin menjadi orang yang lebih baik gitu, menjadi seorang yang lebih penyayang. Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa gitu. Di sini kita memvalidasi atau menanyakan gitu, memperjelas ketika mereka melakukan sesuatu itu apa yang mereka rasakan gitu. Apakah itu benar gitu. Di sini ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Dari situ, maka siswa akan bisa berpikir, oh ternyata saya seharusnya seperti ini, ke depannya saya harusnya seperti ini. Berdasarkan keyakinan kelas kita, oh saya harusnya seperti ini gitu. Ke depannya saya akan memperbaiki kesalahan. Ya. Seperti itu yang hasil yang ingin dicapai dari langkah-langkah dari penanganan masalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ini dia. Bentar kita. Baik, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah bagan ya terkait dengan sebagian besar sudah saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Bu Ade mungkin bisa bantu Bu untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajab atas pemaparan yang luar biasa terkait dengan budaya positif, yang mana ini juga bagian dari pengimbasan praktek budaya positif yang diimplementasikan mungkin di jenjang pendidikan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan yang Pak Rajab ampuh. Baik Bapak dan Ibu, tadi sudah banyak sekali informasi terkait dengan budaya positif dari restitusi, kemudian teori motivasi, disiplin positif, dan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Maka di kesempatan beberapa menit ini, mari kita manfaatkan untuk kita bisa sama-sama berdiskusi, dan jika ada hal yang ingin dikonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rajab, dipersilahkan.
Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan untuk menekan tombol raise hand atau dapat menuliskan di kolom chat, dipersilahkan. Silakan Bu Tina, Bu Nurmaya, Bu Lia, Bu Rizky, Bu Arum, Bu Tami, dan Bu Kusmarini. Jika ada hal yang ingin dikonfirmasi dari penyampaian Pak Rajab tadi terkait dengan budaya positif, kami persilahkan. Atau jika tidak memungkinkan untuk open kamera dan open mic-nya, boleh menuliskan di kolom chat, dipersilahkan. Kita tunggu ya Pak Rajab ya, sampai genap pukul 18.30. Silakan Bu Arum kalau ada pertanyaan, atau boleh menanggapi Bu Arum. Silakan. Oh, Bu Arum sepertinya sedang di perjalanan. Oke, silakan Bu Kusmarini. Selamat sore. Ada Selamat suaranya? sore. Dengar, Baik. jelas banget. Sedikit ingin ini Pak dan Ibu Ade juga Ya. ingin mengkonfirmasi. Mohon dikoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Siap. Tadi kan terkait dengan restitusi Pak Rajab dijelaskan kan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus ya. Itu kan terdapat beberapa tahapan. Kemudian kan yang kita tahu kalau anak berkebutuhan khusus di sekolah itu banyak yang masih kemampuannya itu masih belum bisa bernalar gitu sebetulnya. Iya. Nah, jadi ketika kita ingin menanamkan perilaku-perilaku itu yang ada yang perlu diperbaiki dan segala macam, itu kan belum bisa kita ajak berdiskusi dan sharing gitu. Nah, apakah menurut Bapak dan Ibu, mungkin saya minta sharingnya, itu tetap bisa dilakukan gitu proses dari restitusi itu, dan kalau misalnya memang tidak, itu bagaimana ya gitu. Soalnya ada beberapa siswa di dalam kelas saya itu yang memang masih belum bisa kita ajak duduk bersama gitu, masih belum bisa kita arahkan secara secara diskusi dan pemahaman mereka gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Kusmarini. Pertanyaannya menarik sekali dan ini sangat relevan dengan kondisi di sekolah khusus ya, terkait dengan beberapa peserta didik yang masih mengalami kesulitan untuk dikondisikan dan mungkin secara kemampuan verbal juga belum dapat mengutarakan apa yang difikirkan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan memvalidasi apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana yang hal ini ingin dilakukan. Nah, ini boleh nanti bisa menjadi bahan Pak Rajab untuk dapat menjawab bagaimana implementasi dari restitusi ini untuk bisa diterapkan di jenjang pendidikan khusus, terutama untuk peserta didik yang secara kemampuan masih banyak butuh bantuan dan secara kemampuan verbal juga belum dapat mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya secara detail. Begitu Pak Rajab, dipersilahkan. Mikrofonnya masih mati Pak Rajab. Oke Bu, siap. Baik, terima kasih Bu Ade, terima kasih Bu Kusmarini atas pertanyaannya. Memang itu juga menjadi pertanyaan saya Ibu kemarin di pemateri atau di fasilitator bahwa bagaimana kami yang di SLB gitu, apakah bisa nih terlaksana langkah-langkahnya gitu, seperti itu. Nah, memang kita di SLB itu ini Bu, untuk implementasi terkait dengan segitiga restitusi ini memang tidak serta-merta itu bisa kita terapkan ke semua anak gitu. Kita melihat kondisi siswa yang mungkin itu kita pahami bahwa mereka yang belum mampu atau belum bisa dalam bernalar kritis seperti itu tentunya apalagi yang tidak memunculkan komunikasi secara verbal, itu tentunya akan sulit bagi kita di SLB itu untuk menerapkan segitiga restitusi. Namun untuk yang siswa yang memiliki komunikasi yang baik ini
besar atau berpotensi kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah SLB seperti itu. Tapi kalau misalnya siswa kita, misalnya kalau di kelasnya Bu Kusma ini kan menangani tunanetra yang juga notabene ini ada yang MDVI gitu kan, terus mungkin ada sedikit autisnya begitu Bu ya siswanya. Nah, Ibu melihat apakah ini sebuah kesalahan yang dilakukan siswa? Apakah butuh ini penanganan dengan segitiga restitusi gitu? Kalau misalnya ternyata itu bukan kesalahan siswanya gitu kan, karena memang kondisinya seperti itu, mungkin kita anggap nih dia tiba-tiba jalan begitu kan, jalan kemudian memecahkan sebuah benda di kelas atau mensobek-sobek gitu kan, kalau kita lihat kan itu sebuah kesalahan gitu kan, kalau tanpa dengan menggunakan kacamata kuda ya, itu sebuah kesalahan. Tapi ketika kita memahami bahwa, oh ternyata ini anak ada kondisi, ada hambatan gitu. Kenapa kok dia mensobek-sobek gitu kan. Mau kita validasi nih, mau kita tanya kan juga nggak dapat jawaban nih, gitu. Nah, di sini adalah peran guru menjadi peran guru dalam menerapkan posisi kontrolnya gitu, yang sebagai manajer gitu. Tentunya kita di SLB tidak harus memahami siswa, oh ternyata siswanya ini tunanetra, dia tidak melihat, dia menjatuhkan ini karena dia tidak melihat gitu. Dan cara yang kita lakukan agar siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama ya, gurunya yang harus mengamankan barang-barang itu. Sudah tahu tuh anaknya ya tidak bisa melihat, misalnya dia blind total gitu, ya jangan menaruh barang-barang di situ gitu yang potensi itu ditabrak anak dan itu pecah gitu. Karena itu bisa menjadi kesalahan kita gitu. Pengaturan kelas kita mau seperti apa gitu kan. Nah, itu sih kalau misalnya di SLB memang kita tidak yang bisa menerapkan secara full itu langkah-langkah segitiga restitusi dengan kondisi anak-anak yang memang dia dari segi intelektual gitu kan, dari segi emosional, dari segi cara berpikirnya kemampuan berpikir, dan juga mungkin yang mengalami hambatan penglihatan dan pendengaran ini itu serta-merta bisa kita terapkan, kita sesuaikan, Bu. Mungkin Bu Ade bisa menambahkan ini karena Bu Ade juga menjadi salah satu senior kita di sini ya. Mungkin untuk tambahannya Ibu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rajab atas jawabannya. Sejatinya statement atau pernyataan yang disampaikan Pak Rajab terkait dengan implementasi restitusi di jenjang pendidikan khusus sudah sangat relevan dengan yang memang terjadi di lapangan. Bahwasanya kita kan melihat terkait dengan kondisi peserta didiknya yang mungkin secara komunikasi verbal belum dapat mengungkapkannya secara langsung, maka tentunya peran guru ini menjadi penting bagaimana mengarahkan mereka untuk dapat mengimplementasikan bagian-bagian dari segitiga restitusi ini. Nah, walaupun mungkin dirasa ini menjadi sebuah tantangan, tapi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Rajab, tentunya jenjang pendidikan khusus juga bisa untuk menerapkan segitiga restitusi, namun mungkin perlu adanya adaptasi dan juga modifikasi. Begitu, luar biasa jawaban dari Pak Rajab sekiranya sudah sangat menjawab apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan oleh Bu Kusmarini. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami persilahkan Ibu Arum yang dari tadi sudah raise hand. Silahkan Bu Arum, ingin mengkonfirmasi atau memberikan pertanyaan atau menguatkan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ade. Iya, sama-sama. Tadi mungkin agak sedikit menyambung dari pertanyaannya dari Ibu Kusma ya. Tadi bahwa benar-benar memang kalau di SLB kan banyak sekali tantangan dalam kita menerapkan budaya positif. Karena memang anak-anak yang kita tangani kan memang anak-anak yang luar biasa seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Rajab mungkin bisa berbagi mungkin strategi yang sudah dilakukan Pak Rajab mungkin di kelasnya selama menerapkan budaya positif itu seperti apa sih? Siapa tahu bisa menjadi gambaran buat kami guru-guru SLB saat menerapkan budaya positif terutama di kelas kami yang mungkin kayak hal-hal dasar saat ini kan di awal-awal tahun ajaran kan sedang membuat sebuah
keyakinan kelas kayak gitu. Apalagi kami yang di kelas kecil kan agak susah ya, kayak mengajak anak untuk menyampaikan suaranya, apalagi kalau tadi seperti anak-anak yang memang verbalnya belum bisa. Nah, mungkin Pak Rajab bisa berbagi sharing terkait strategi bagaimana pelaksanaan Pak Rajab dalam menerapkan budaya positif di kelas Pak Rajab seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Ade. Baik, terima kasih Bu Arung, pertanyaannya luar biasa sekali. Nanti boleh dibagikan Pak Rajab strateginya dan praktik baik yang sudah Pak Rajab lakukan untuk mengimplementasi budaya positif khususnya di jenjang pendidikan khusus yang memang sudah familiar sekali di kehidupan Pak Rajab sebagai seorang guru. Boleh dibagikan pengalamannya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ade. Ini mungkin kita terbatas waktu ya, karena memang sudah masuk waktu maghrib. Iya, Tapi Pak nggak apa-apa, Rajab. kita selesaikan pertanyaan di Bu Arum. Kemudian insya Allah akan menjadi akhir dari sesi ini ya Bu Ade ya. Siap. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Arum atas pertanyaannya. Saya berpikir Bu Arum akan mengomentari presentasi saya, slide-slide-nya mungkin agak familiar ya Bu Arum ya. Dan saya suka sekali Bu Arum ini orang yang sangat merendah sekali, ya, bagus untuk jadi contoh gitu, inspirator gitu. Terima kasih. Ibu, saya itu di sekolah dalam mengimplementasikan segitiga restitusi ini karena memang saya juga baru mempelajari di modul kemarin dan juga memang alhamdulillah kemarin ada beberapa kasus yang sudah saya istilahnya saya menerapkan segitiga ini. Saya tidak bisa bilang ini selesai masalahnya, tapi alhamdulillah saya sudah menerapkan gitu. Jadi kemarin itu begini, ada kasus ini saya langsung contoh ya. Nah, ada kasus siswa ini di sekolah itu pacaran. Jadi ada 2 siswa kita itu yang kita tahu mereka pacaran, menjalin hubungan gitu ya. Nah, bertengkarlah di sekolah gitu. Bertengkar, kemudian si lakinya ini mencubit pahanya si cewek gitu, mencubit pahanya si cewek dan ceweknya ini kesakitan dan sampai tidak bisa jalan gitu kan. Menurut laporan yang saya terima, si cewek ini Pak, nggak bisa jalan, sakit sekali kakinya karena dipukul sama si laki gitu, dicubit gitu. Nah, ketika mendengar itu, loh bahaya dong gitu kan, ada kekerasan dalam rumah tangga ini, seperti itu. Nah, akhirnya saya konfirmasi, saya panggil, saya ajak bicara yang satunya si lakinya ini. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah dia menangis, si laki ini sebenarnya menangis kondisinya. Nah sudah, aku bilang jangan nangis gitu, cerita dulu gitu, cerita dulu ke bapak, masalahnya apa sih, kenapa, kok nangis gitu loh, kok laki-laki nangis gitu kan. Nah, akhirnya dia cerita gitu, cerita, saya ada masalah ini Pak, gitu. Saya kok istilahnya, saya ini punya banyak teman, kok saya dibatasi gitu. Dia merasa si ceweknya ini ngebatasi pertemanannya dengan teman-teman cewek yang lain gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain kok gitu. Tapi dia nggak mau gitu. Saya tidak harus berteman dengan cewek-cewek gitu. Padahal di Jawa saya punya teman gitu. Karena saya cuma teman aja gitu. Kok saya dibatasi dan saya kok ngerasa nggak bebas berteman. Itu masalahnya waktu itu. Nah, dia nangis gitu, "Oh gitu ya, oh ya sih," gitu. "Bapak juga nggak suka sebenarnya dibatasi," aku bilang, gitu kan, "Bapak nggak suka dibatasi," gitu. "Kamu nangis mungkin merasa sakit hati ya, tapi janganlah, udah jangan nangis," gitu, saya bilang, "Jangan nangis, itu cowok kok nangis, tapi Bapak pahami perasaannya, mungkin perasaannya kamu sakit," gitu kan, dan ini juga bukan permasalahan yang pertama, yang selanjutnya gitu. Oke gitu, udah tenang dulu, gitu. Kemudian selanjutnya saya menanyakan, kenapa kok kamu melakukan tindakan yang menyakiti si perempuan gitu. Kok katanya itu sampai dia nggak bisa jalan loh gitu. Nah, dia ngejawab, anaknya ini bilang, "Enggak kok Pak, saya memang cubit pahanya, tapi itu nggak keras gitu. Cuman saya beginikan aja gitu.
"Enggak keras Pak, betulan, saya enggak mencubit, cuman refleks saya inikan pahanya begitu, terus ya dia langsung kayak kelihatan kayak disakiti banget," gitu. Nah, "Oh begitu." Terus saya bilang, "Kira-kira, perbuatannya si Demas ini, oh kira-kira perbuatannya, eee, kamu ini bener nggak? Walaupun itu sedikit gitu, walaupun cubit sedikit, bener nggak gitu menurut, kamu?" Gitu. Bilang, "Enggak Pak," gitu. "Harusnya saya nggak cubit," gitu. "Tapi saya jengkel Pak, saya jengkel sekali karena saya kok nggak bisa," sambil nangis itu dia, sambil nangis gitu, si anaknya. Nah, akhirnya iya, "Menurut menurut, kamu ini nggak bener kan? Ngecubit itu nggak bener kan?" Gitu. "Enggak Pak." Eee, kemudian nanti selanjutnya, "Mau nggak lagi kalau bermasalah sama siapapun gitu, kamu langsung main tangan, cubit, apa pukul gitu, mau nggak seperti itu?" "Enggak Pak," bilang. "Kenapa kok nggak mau?" "Ya itu nggak bagus," gitu katanya dia. Karena memang ini komunikasinya bagus nih anak sebenarnya. Jadi dia bisa jawab, "Enggak Pak." Nah, "Terus kamu mau nggak bertengkar lagi seperti ini? Bagus nggak kira-kira dilihat tuh teman-temanmu, ada yang lihat kamu bertengkar seperti ini?" "Enggak Pak." "Nah, saya nggak mau." Cuman ya dia tetap beralasan bahwa ya ini karena dia dibatasi bla bla segala macam. Tapi dia menyadari bahwa anak itu berbuat salah, seperti itu. Dan saya konfirmasi ke ceweknya, ternyata memang, saya suruh cek nih teman perempuan yang satunya, "Biru nggak tuh pahanya? Merah nggak?" Gitu. Nah, "Enggak Pak," dia bilang. Terus saya ajak jalan, dia dia pincang gitu kan, saya ajak jalan si ceweknya ini pincang, tapi setelah saya bilang, "Itu nggak apa-apa ya? Itu nggak sakit? Benar nggak sakit?" Bilang, "Oh iya, udah nggak." Ternyata, yang saya lihat memang anak si cewek ini karena memang ya namanya remaja ya, penuh dengan drama, dia memang mendramatisir, itunya dia untuk mendapatkan simpati, seperti itu. Jadi alhasil, saya juga melakukan hal yang sama ke ceweknya, kalau misalnya, apa yang dilakukan itu benar apa enggak, dia jawab, "Iya, saya, harusnya tidak seperti itu, saya enggak mau lagi seperti itu," gitu. "Saya mau damai sama si ini," gitu. "Karena saya sayang sama dia," gitu dia bilang. Terus, karena dia tunarungu ya, dia bilang, "Sayang," katanya. Saya tanya, "Kamu sayang nggak sama dia?" Dia bilang, "Sayang," gitu. "Nggak boleh, jadi mau bertengkar lagi?" Gitu. "Enggak," gitu, "enggak," katanya. Akhirnya, saya anggap di situ masalah selesai, saya suruh mereka jabat tangan, kemudian, udah gitu, saya anggap selesai masalahnya, alhamdulillah. Itu sih, eee eee, Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan waktunya, kesempatannya untuk memberikan feedback dari pengimbasan yang saya lakukan. Terima kasih Bu Arum, terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Rajab, pemaparan yang luar biasa sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan hebat dari rekan-rekan penanya yang sudah bergabung di ruangan virtual ini. Sebagai kesimpulan, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan budaya positif dan tadi Pak Rajab juga memberikan penekanan bahwasanya untuk implementasi budaya positif di sekolah luar biasa atau pendidikan khusus, Bapak Ibu tetap bisa mengimplementasikannya namun kembali lagi disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan serta kemampuan dari peserta didiknya. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa sekali pengimbasan terkait dengan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Rajab dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan-rekan sekalian di kegiatan pengimbasan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rajab dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung. Baik Pak Rajab, kita akhiri diskusinya ya karena sudah pas waktunya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya selaku moderator di kegiatan webinar di sore hari ini memohonkan maaf dan juga terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak Ibu sekalian di ruangan virtual ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raja, Bu Iya, Ade. terima kasih. Stop record. Di stop dulu Pak Rajab itu.